Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Islam Bandung, program studi farmasi dari kelompok 8B Farmasi Veteriner yang akan menjelaskan mengenai persiapan dokter hewan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Apoteker Gita Jaya Eka Dharma, S.Pharm MSI. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Devi Fitrianti dengan NPM 22140, lalu ada Syarama Fatima dengan NPM 22142, lalu ada dengan saya sendiri, Nur Apriliani dengan NPM 22149, lalu ada Haifan Nurul Zahra dengan NPM 22162, dan yang terakhir ada Amalia Nurhalida dengan NPM 22163. Baiklah, yang pertama ada definisi mengenai resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang standar kefarmasian di klinik, yang dimana harus memuat yang pertama nama dokter, yang kedua nomor surat izin praktek dokter, dan yang ketiga alamat praktek dokter, dan yang keempat paraf dokter, kelima tanggal resep, keenam nama dan usia pasien, dan yang terakhir nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah, dan aturan pakai. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka resep, yang dimana berdasarkan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017, Bilks dan Zaisek 1994, dan Nanizar Zaman Jonas 2001, yang dimana kerangka dari definisi resep harus meliputi permintaan, surat tertulis, atau prescription, resep dokter, lalu ada penulis resep, ada psikiater veterinarian, yaitu dokter gigi dan dokter hewan, lalu ada penerima resep atau pembuat obat, seperti farmasis atau apoteker berlisensi, lalu ada pembuatan obat, seperti racikan berbentuk sediaan tertentu atau formula magistralis atau berjadi, lalu ada penyerahan obat ke pasien oleh apoteker kepada manusia atau pemilik atau pemelihara hewan. Sementara itu, ada standar dalam penulisan resep rasional, setidaknya terdiri dari inskriptio, preskriptio, signatura, dan subskriptio. Untuk inskriptio sendiri meliputi nama dan alamat dokter, nama kota serta tanggal penulisan resep, sementara preskriptio terdiri atas nama dan dosis obat, jumlah, cara pembuatan, atau bentuk sediaan yang akan diberikan. Untuk signatura sendiri ialah aturan pakai, nama, umur, dan berat badan pasien, dan yang terakhir untuk subskriptio ialah tanda tangan atau paraf dari dokter yang menuliskan resep. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode tindakan medis. Jadi, tindakan medis pada hewan ini tuh sama seperti pada manusia, harus didasarkan pada pendekatan ilmiah yang sistematis. Pedoman dokter hewan mengharuskan tindakan dimulai dari diagnosis hingga pengobatan. Yang pertama itu tuh diagnosis, ini tuh untuk menegakkan penyakit. Ini adalah langkah awal dan paling krusial. Dokter hewan dilarang melakukan pengobatan tanpa diagnosis yang jelas. Yang pertama tuh ada anamnesis. Jadi anamnesis ini tuh merupakan wawancara dengan pemilik hewan untuk mengumpulkan riwayat khusus, keluhan, dan gejala. Misalnya sudah berapa lama diare atau sudah berapa lama bersin atau batuk. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini tuh merupakan evaluasi kondisi umum hewan secara sistematik, inspeksi, palpasi, atau perabaan, atau mendengar atau ketukan. Ini mencakup pemeriksaan suhu, detak jantung, pernapasan, mukosa, dan turgor kulit. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Jika diperlukan, dilakukan pengambilan sampel seperti darah, urin, feses, usap, atau swab untuk diuji. Kemudian yang keempat ada pencitraan. Ini tuh penggunaan teknologi seperti X-ray, USG, atau endoskopi untuk melihat kondisi organ dalam. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu terapi atau pengobatan. Nah, jadi setelah diagnosis ini tuh baru dokter hewan ini tuh menentukan rencana pengobatannya. Nah, yang pertama tuh ada medikamentosa. Di sini tuh diberikan obat-obatan seperti antibiotik, antiinflamasi, vitamin sesuai kebutuhan dari hewan tersebut, baik secara oral, topikal, ataupun injeksi. Lalu ada pembedahan
Ini tuh tindakan invasif yang dilakukan di ruang operasi steril, misalnya sterilisasi, pengambilan tumor, atau perbaikan tulang yang patah. Lalu ada terapi suportif. Ini tuh tindakan pendukung untuk membantu pemulihan seperti pemasangan infus, pemberian nutrisi khusus, atau fisioterapi. Kemudian ada tindakan prevensi atau pencegahan. Eh, Ini tuh tindakan proaktif untuk mencegah hewan jatuh sakit. Yang pertama tuh vaksinasi. Ini tuh memberikan vaksin untuk membangun kekebalan terhadap penyakit menular tertentu. Lalu ada pengendalian parasit, di mana pemberian obat cacing, obat kutu, dan tindakan pencegahan parasit lainnya secara rutin. Lalu edukasi pemilik, seperti memberikan informasi kepada pemilik mengenai nutrisi yang tepat, kebersihan kandang, dan manajemen pemeliharaan. Untuk selanjutnya ini ada penggunaan bahasa Latin. Jadi bahasa Latin ini tuh eh, tujuannya tuh untuk standarisasi, universalitas, dan presisi. Ada penggunaan bahasa Latin pada anatomi atau struktur tubuh. Di sini tuh contohnya tuh seperti musculus atau otot, os, tulang, atau vena itu tuh pembuluh balik. Kemudian ada farmakologi seperti dalam resep obat. Ini tuh ada SID atau Semel NDY. Ini tuh 1 kali sehari seperti BID, PO, IM, dan SC. Kemudian ada juga penggunaan bahasa Latin pada patologi seperti dermatitis, ini tuh peradangan. Kemudian ada gastritis, ini tuh peradangan pada lambung. Kemudian ada ovarlohisterektomi, ini tuh prosedur pengangkatan ovarium dan rahim. Kemudian ada nekrosis, ini tuh kematian jaringan. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang berwenang untuk menuliskan resep hewan. Jika kita telah secara umum, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, yang berhak menuliskan resep diantaranya adalah dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Sedangkan yang berhak melayani resep adalah apoteker pengelola apotek yang jika berhalangan bisa digantikan oleh apoteker pendamping atau asisten apoteker. Namun khususnya untuk resep obat hewan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menggunakan obat keras dan atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan. Selanjutnya pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan atau pengobatan hewan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan. Pada peraturan ini disebutkan secara tidak eksplisit bahwa yang dapat menuliskan resep hewan hanyalah dokter hewan. Selanjutnya di sini saya akan mengulas sedikit mengenai bagian-bagian resep, khususnya bagian-bagian resep yang umum digunakan di Indonesia. Jadi dari 6 komponen, yaitu ada inskripto atau kepala resep, berisi identitas dokter dan tempat prakteknya. Khususnya terdapat nama dokter, nama surat izin praktek, alamat tempat praktek, dan tanggal penulisan resep. Selanjutnya ada invocatio atau simbol R pada resep. Merupakan tanda atau awalan khas resep berasal dari kata Latin resip yang berarti ambillah, menandai awal bagian obat yang akan diracik atau diberikan. Selanjutnya ada preskripsio, yaitu komposisi atau obat yang diminta. Bagian preskripsio ini adalah bagian utama yang berisi detail spesifik mengenai obat yang diresepkan oleh dokter, yaitu ada nama obat, ada bentuk obat, jumlah, dan kekuatannya. Selanjutnya ada subskripsio, yaitu petunjuk untuk apoteker, di mana bagian ini berisi tentang cara pembuatan atau bentuk sediaan yang harus dibuat oleh apoteker. Umumnya ditulis singkat dalam bahasa Latin. Kemudian ada signatura, yaitu petunjuk untuk pasien. Ini berisi tentang cara penggunaan obat, yaitu ada dosis, frekuensi, waktu pemberian, dan rute pemberian. Biasanya diawali dengan singkatan S atau signa. Kemudian ada PRO, ini berisi tentang identitas pasien untuk memastikan obat yang diberikan kepada pasien yang tepat. Meliputi nama pasien, umur pasien, alamatnya, berat badan, yang terkadang dibutuhkan untuk pasien untuk perhitungan dosis pada anak-anak.
Dilanjutkan dengan penulisan resep, di mana resep veteriner itu memiliki beberapa persyaratan administratif yang wajib dipenuhi serupa dengan resep manusia namun dengan penekanan pada identitas hewan dan juga pemiliknya. Untuk yang pertama itu ada kejelasan dan keterbacaan. Resep itu harus ditulis dengan tinta gelap, bisa berupa warna biru ataupun hitam. Harus jelas tulisannya, terbaca, dan juga tidak menggunakan singkatan Latin yang direka-reka sendiri untuk menghindari ambiguitas atau medication error. Kemudian untuk satuan bakunya sendiri, untuk bobot itu menggunakan gram, sedangkan volume itu menggunakan mili. Lalu yang ketiga itu huruf awal itu menggunakan kapital seperti nama pasien, bahan obat, bulan maupun kota. Dan jika menggunakan desimal itu maksimal itu di 3 digit di belakang koma. Kemudian, sebagai dokter hewan yang bertanggung jawab, proses penulisan resep itu bukan hanya soal tata bahasa Latin, tetapi juga memerlukan pemahaman yang sangat mendalam pada 3 pilar pengetahuan utama. Kegagalan memahami salah satu pilar itu dapat berakibat fatal bagi pasiennya nanti. Yang pertama itu pengetahuan zat aktif farmasi atau farmakologi, di mana dokter hewan itu harus memiliki pemahaman farmakologi yang komprehensif. Meliputi yang pertama itu farmakokinetik, farmakodinamik, dosis dan toksisitas, dan juga inkompatibilitas. Kemudian variabilitas pasien, seperti spesies dan fisiologinya gitu. Untuk dapat memastikan dosis dan juga bentuk sediaan yang sesuai dengan individu hewan tersebut, meliputi faktor fisiologis, spesies, patologi, dan juga ada parameter keberhasilan pengobatan, itu mengenai aspek klinik dan juga pemilik, di mana keberhasilan terapi itu sering kali bergantung pada faktor di luar medis, misalnya peta ketersediaan obat, mengetahui di mana obat dapat diperoleh oleh pemilik, misalnya dapat di apotek atau depo obat, dan ketersediaan bentuk sediaannya, misalnya tablet, kapsul, ataupun sirup. Kemudian faktor sosioekonomi pemiliknya gitu. Dan juga sistem perawatannya, memastikan bahwa pemilik itu memiliki sarana dan waktu untuk memberikan obat sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Selanjutnya mengenai konstruksi gramatikal prasepan, di mana konstruksi gramatikal prasepan itu didasarkan pada tata letak bahasa Latin, khususnya deklinasi, yaitu perubahan bentuk kata benda. Misalnya nomor 1 itu kata benda berakhiran a, itu diubah menjadi genitif ae, contohnya quinina menjadi quininae. Kemudian yang kedua itu ada kata benda berakhiran us atau on, diubah menjadi genitif i, contohnya quinium menjadi coni. Yang ketiga itu kata benda lainnya, diubah menjadi genetif s atau is, contohnya chloral menjadi chloralis. Berikut ada tabel yang mempermudah untuk konstruksi gramatikal prasepan, yaitu misalnya ada akhiran nominatif as. Kemudian akhiran genetifnya itu menjadi atis. Contohnya, contoh nominatifnya itu asetas, contoh genetifnya itu menjadi asetatis. Dan berlangsung kepada akhiran nominatif is, o maupun x. Kemudian yang keempat yaitu ada asukatif singular am plural menjadi as. Contohnya drachma menjadi drachmas. Kemudian yang kelima itu ada akhiran atau us yang dibuat asukatif singular sedangkan asukatif plural us atau os dan adalah a. Misalnya congius itu menjadi congium dalam singularnya, untuk pluralnya sendiri menjadi congios. Yang kedua itu contoh misalnya granum, dalam singularnya itu granum, dalam pluralnya itu menjadi grana. Kemudian ada atribut resep. Yang pertama itu ada apograf atau salinan resep, di mana salinan resep itu sangat disediakan oleh apotek, bukan depo obat hewan, sebagai suatu hak dari otoritas apotek atas permintaan dokter. Dalam salinan tersebut itu dapat dicantumkan keterangan seperti ITAR, misalnya boleh diulang, nek ITAR tidak boleh diulang, detur sudah diserahkan, atau nek detur itu belum diserahkan. Kemudian ada tempat pelayanan resep.
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Pasal 246 Ayat 6, tempat pelayanan resep obat hewan itu meliputi depo obat hewan, misalnya seperti rumah sakit hewan atau swasta, kemudian ada apotek ataupun apotek veteriner, pet shop, poultry shop, dan toko obat. Kemudian untuk penyimpanan dan pengamanan resep itu berupa rekam resep atau arsip. Nah, di mana harus disimpan secara sistematis dan ditempatkan di lokasi yang menjamin keamanan sehingga menjaga kerahasiaan dan integritas data. Untuk atribut resep lainnya itu yang pertama ada etiket dan labelisasi, di mana resep dan obat itu yang diserahkan harus dilengkapi dengan etiket dan label yang jelas sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk wadah dan alat takarnya sendiri, obat diserahkan dalam wadah yang sesuai dan dilengkapi dengan alat takar yang diperlukan untuk memberikan dosis secara tepat dan juga akurat. Baik, selanjutnya ada dasar hukum dan etika peresepan dokter hewan. Baik, selanjutnya ada aspek hukum, di mana aspek hukum itu bersifat mengikat dan diatur dalam Undang-Undang Obat Keras, Statblend Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 yang memuat ketentuan yang mengenai yang pertama itu adalah pemegang kewenangan dalam penanganan obat manusia, di mana hanya tenaga kesehatan yang berwenang seperti dokter, apoteker, dan tenaga kefarmasian tertentu. Yang kedua ada tata cara pelayanan obat-obat tersebut, di mana obat keras hanya diserahkan oleh apotek harus berdasarkan resep dokter. Lalu yang ketiga yaitu kepatuhan dalam wajib menggunakan resep, di mana setiap pembelian atau penggunaan obat keras wajib dengan resep dokter untuk mencegah penyalahgunaan. Nah, kalau yang terakhir itu ada sanksi pidana dalam penyalahgunaan, di mana siapapun yang menyalahgunakan atau menjual atau menyerahkan obat keras tanpa izin ataupun resep dokter dikenakan sanksi pidana berupa denda ataupun kurungan penjara sesuai dengan hukum. Lalu selanjutnya ada dasar hukum obat ex-label, di mana penggunaan obat manusia untuk hewan oleh dokter hewan melalui resep didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 107 garis miring KPTS garis miring DJP garis miring Deptan garis miring 1980, di mana khususnya pasal 4 yang menyatakan bahwa obat keras dan narkotika itu diperuntukkan bagi manusia dapat digunakan untuk hewan dengan bentuk dengan cara pemakaian yang sama selama, tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi obat keras dan narkotika untuk manusia. Di mana selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana, perubahan obat keras dari UUD Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi meskipun undang-undang tersebut tidak secara langsung mengatur aspek hukum resep dari si obat hewan tersebut, namun dalam adendum akhirnya itu dinyatakan, bahan peraturan hukum lain itu telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru. Lalu selanjutnya ada etika resep dokter hewan, di mana secara umum itu terdapat 9 etika peresepan dokter hewan yang menjadi dominan dalam memberikan layanan jasa klinis. Di mana etika peresepan dokter itu hanya mencakup 9 prinsip utama. Yang pertama itu ada kehati-hatian, bertindak cermat atau teliti dalam meresepkan obat. Yang kedua itu ada kejujuran dan kepercayaan, di mana menjaga integritas dan kepercayaan klien. Yang ketiga ada tanggung jawab, di mana bertanggung jawab atas setiap resep dan tindakannya. Yang keempat ada tindak diskriminatif, yaitu memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Yang kelima yaitu tidak menyalahgunakan, di mana menggunakan ilmu secara etis dan profesional. Yang keenam adalah tidak salah satu gunakan karena ketidaktahuan. Jadi selalu memperbarui pengetahuan agar tidak keliru. Yang ketujuh itu adalah sopan, jadi menjaga sikap santun dan interaksi profesional. Yang kedelapan itu ada bijaksana, mempertimbangkan setiap keputusan dengan matang. Yang kesembilan itu ada edukasi, di mana edukasi itu memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang mendidik pada pemilik hewan. Selanjutnya ada lanjutan dari etika resep dokter hewan, di mana etika teknis tambahan dalam peresepan dokter hewan mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ada independen, yaitu berarti dokter hewan itu harus bersikap mandiri dalam memberikan resep tanpa dipengaruhi oleh pihak tertentu. Yang kedua itu adalah tidak mengarahkan pembelian obat atau tempat penebusan resep tertentu, di mana resep itu diberikan secara objektif tanpa kepentingan komersial. Yang ketiga itu tidak memberikan praktik jual beli ataupun obat yang terselubung melalui penanganan pengemasan ulang, di mana dilarang mengubah kemasan untuk tujuan dan keuntungan pribadi.
Yang keempat itu tidak memberikan informasi yang salah, di mana wajib menyampaikan penjelasan yang benar, jelas, dan jujur kepada pemilik hewan. Yang kelima itu tidak menggunakan obat yang tidak semestinya, di mana harus memastikan obat yang diberikan sesuai dengan indikasi, dosis, dan kondisi pasien hewan. Yang keenam itu adalah menjaga kerahasiaan resep dan data dari pasien, di mana tidak membocorkan informasi terkait medis hewan tanpa izin dari si pemiliknya. Yang terakhir itu adalah selalu memperbarui pengetahuan profesional, di mana mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, kedokteran hewan, agar praktik dan persiapan tetap sesuai dengan standar etika dan ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan mengenai materi pada farmasi veteriner kuliah ini. Semoga pembahasan yang tadi itu dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan menyimak sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.